Makanan ekstrim adalah makanan yang bagi sebagian orang dianggap makanan yang aneh atau tidak lazim. Lazim atau tidak lazim ini adalah hal yang menyangkut kebiasaan bagi sebagian orang di sebuah tempat. Misalnya, orang Jakarta lazimnya menyukai beras atau nasi sebagai makanan pokok, sedangkan orang Papua yang lebih terbiasa menggunakan sagu sebagai makanan pokoknya. Perbedaan makan beras dan makan sagu sebagai jenis makanan pokok di Indonesia terdengar, well, of course, biasa saja. Bagaimana kalau orang Indonesia yang biasa makan belalang, ulat, tikus, maaf, satu ini terdengar sangat ekstrim. Perut sapi. No, I mean, isi perut sapi. Yes, of course. Isi dalam perut sapi. Ulat sagu, Papua. Kumbang sagu adalah serangga hama pada tanaman kelapa. Hama ini berada di pucuk tanaman kelapa mulai dari telur sampai ia dewasa. Di Indonesia, tepatnya di daerah Papua, larva kumbang sagu dikenal sebagai makanan lezat. Suku Kamoro dari Papua biasa mengkonsumsi ulat sagu ini dengan cara dibakar seperti sate atau dimakan mentah hidup-hidup. Ketika memakannya saat hidup-hidup, akan terasa kenyal, asam, dan tawar. Ada cairan yang keluar dari badan ulat sagu ini. Berbeda ketika dimasak dahulu, rasanya lebih nikmat dan gurih, tidak terasa asam sama sekali. Apapun itu, yang perlu kamu ketahui, ulat sagu ini mengandung banyak protein dan vitamin. Belalang goreng Yogyakarta. Walang, begitu orang Jawa menyebutnya. Belalang ini lebih sering disajikan dengan cara digoreng. Selain rasanya yang gurih dan renyah, rasa belalang ini tidak kalah dengan rasa ayam goreng. Bahkan bagi warga Gunung Kidul di Yogyakarta, belalang dijadikan sebagai makanan favorit, bahkan pengganti ayam, daging atau ikan. Selain itu, belalang goreng juga kaya akan protein dan menjadi sumber makanan alternatif karena tingginya kadar protein dan nutrisinya. 1 kilogram belalang mentah akan menyusut ketika digoreng menjadi 500 gram saja. Karena itu, sepertinya belalang dikategorikan sebagai makanan ringan. Ya, seperti snack lainnya. Paniki santan Manado. Paniki adalah makanan yang berasal dari Sulawesi Utara yang dibuat dari daging kelelawar. Sebelum diolah menjadi masakan, biasanya kelelawar terlebih dahulu dibakar untuk menghilangkan bulu-bulu halusnya. Kemudian dimasak dengan bumbu santan. Jenis kelelawar yang biasa dipakai dalam masakan ini adalah kelelawar pemakan buah dengan bentuk badan yang lebih besar. Di beberapa wilayah di Indonesia seperti misalnya di Tomohon, Sulawesi Utara, kelelawar merupakan bahan makanan yang tergolong istimewa. Paling tidak ada 2 alasan orang mengkonsumsi daging kelelawar, yaitu kelelawar sudah menyatu dengan budaya setempat di mana kelelawar dianggap sebagai makanan yang sangat istimewa. Kedua, banyak orang yang mempercayai kelelawar memiliki khasiat tertentu untuk mengobati penyakit. Sate biawak, Jawa. Daging biawak air ternyata masih dikonsumsi oleh sebagian orang. Ada orang yang menganggap dagingnya bisa menjaga stamina tubuh dan dapat mengobati sesak nafas. Bahkan ada yang percaya daging reptil ini merupakan obat mujarab yang dapat meningkatkan vitalitas lelaki. Selain itu, menurut sebagian orang, daging biawak dapat menyembuhkan penyakit asma dan berbagai masalah penyakit pada kulit. Tekstur dan rasa daging biawak hampir menyerupai daging ayam. Daging biawak yang diproses secara benar akan terasa nikmat dalam jenis olahan makanan apapun. Namun, jika daging biawak tidak diproses secara benar, akan menjadi gangguan pada tubuh orang yang memakannya, seperti alergi dan lain-lain. Tikus panggang Minahasa. Di Sulawesi Utara, tikus bisa menjadi santapan lezat. Bagaimana bisa? Yes, of course, tentu saja bisa. Jika Anda mengunjungi beberapa pasar di Manado, Anda akan menemukan tikus panggang dengan mudah. Tapi tikus yang dikonsumsi masyarakat Manado bukanlah tikus sembarangan. Tikus yang biasa disantap adalah jenis tikus hutan berekor putih. Tikus hutan ini hanya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Sebelum dimasak, tikus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dibakar dan sebagian isi perutnya dikeluarkan. Maka dari itu, tikus yang dijual warnanya terlihat kehitaman akibat dibakar. Agar rasanya lebih sedap, biasanya masyarakat mengkonsumsi tikus dengan cara disate dan disajikan dengan bumbu dan kuah santan kental seperti mengolah daging ayam. Pakasam, Banjar. Pakasam atau jukut adalah menu masakan dari suku Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Makanan ini berbahan dasar ikan air tawar. Bahan makanan ini biasanya dibumbui lagi dengan cabai dan gula sebelum disajikan dengan lauk pauk.
But wait, apa yang ekstrim dari makanan ini kalau begitu? Normalnya, makanan yang sudah lebih dari 2 hari pasti langsung dibuat. Namun, pakasam jenis makanan yang memang sengaja dibiarkan membusuk selama berminggu-minggu, kemudian baru dimakan. Proses pembuatannya yaitu ikan dibersihkan, direndam di dalam larutan air garam selama 2 hari. Setelah itu diberi bakteri asam laktat, kemudian disimpan selama berminggu-minggu, kemudian baru bisa dinikmati. Terites, karo. Dan inilah dia makanan yang mungkin sangat unik dan ekstrim. Makanan ini menjadi salah satu yang khas di daerah Medan, Sumatera Utara. Makanan ini berbentuk sup dengan kuah berwarna coklat. Bahan utamanya rumput yang ada di dalam perut sapi yang belum dicerna. Artinya, rumput atau makanan yang telah dikunyah oleh sapi masuk ke dalam lambung sapi dan sampai di usus halus, belum sampai ke usus besar. Nah, rumput atau makanan yang ada di dalam lambung sapi sebelum diteruskan ke organ pencernaan itulah yang menjadi bahan utama terites. Rumput itu diperas kemudian disaring berulang kali dengan kait tipis. Dengan begitu tidak ada serat rumput yang masuk. Air perasan dari rumput tersebut kemudian direbus 2-3 jam. Perebusan ini untuk menghasilkan kaldu. Untuk menghilangkan bau amis kaldu rebusan, biasanya masyarakat Karo mencampurnya dengan kulit pohon tertentu. Masyarakat Karo menyebutnya pohon cingkam. Sebagian orang lagi mencampurnya dengan susu segar. Terites biasanya dimasak dengan tulang lembu, kerbau, kambing, atau kikil. Untuk sayurnya dicampur dengan daun ubi berikut rimbang. Itulah beberapa makanan ekstrim menurut Of Course di Indonesia. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Coming up next, kita akan turun ke jalan untuk melihat jajanan apa saja yang terkenal di Indonesia. Tetap di Of Course Indonesia.